Pelajaran berharga untuk Benny. Pada suatu sore, Benny sedang asyik bermain Lego berwarna-warni di ruang keluarga. Karena sudah menjelang makan malam, ibu mengajak Benny untuk makan bersama. Namun, Benny harus membereskan mainannya terlebih dahulu. Kenapa harus Benny yang membereskan, Bu? Biar Bibi saja yang melakukannya. Lihat, mainanmu berantakan sekali, Benny. Itu dapat menghalangi lalu lalang kami. Segera rapikan, lalu kamu boleh makan malam. Ah, baik, Bu. Benny menjawab dengan lemas. Akhirnya, Benny merapikan mainannya dengan sangat terpaksa. Benny malas merapikan mainannya karena menurutnya merapikan mainan itu adalah tugas Bibi sebagai asisten rumah tangga. Setelah selesai membereskan mainan dan setelah makan, Benny bergegas menuju kamar untuk tidur karena harus bangun pagi untuk sekolah. Keesokan harinya, saat sedang jam istirahat di sekolah, Benny bersama temannya, Rio, makan bersama di kantin. Mereka memesan menu yang sama, yaitu siomay Bu Ani. Benny yang sedang lapar langsung menghabiskan satu persatu siomay yang ada di dalam plastik. Akhirnya kenyang juga, kata Benny sambil mengelus-elus perutnya. Plastik siomay yang tadinya ada di tangan Benny langsung dibuang ke lantai kantin. Tempat sampah terlalu jauh sehingga membuatnya malas bergerak. Situasi kantin yang sedang ramai dan Rio yang sedang masih asyik makan membuat Benny tidak terlihat orang lain. Sudahlah, tidak apa-apa, nanti juga dibersihkan oleh petugas kebersihan sekolah, kata Benny dalam hati. Beberapa menit kemudian, bel masuk kelas berbunyi. Benny dan Rio bergegas menuju kelas. Pelajaran bahasa Indonesia dimulai. Pak Rudi sebagai guru yang mengajar bertanya kepada murid-murid, "Apakah kalian sudah mengerjakan PR minggu lalu, anak-anak?" Semua serentak menjawab sudah, kecuali Benny. Mendengar pertanyaan Pak Rudi, Benny pun kaget. Benny sebenarnya sudah mengerjakan PR, namun tidak membawa PR-nya. Ia lupa meletakkan PR-nya di mana. Tidak lama kemudian, Pak Rudi menghampiri Benny yang memasang wajah murung. "Benny, mana PR-mu? Coba Bapak lihat." "Saya tidak membawa PR-nya, Pak. Saya lupa di mana saya meletakkannya. Tapi saya sudah mengerjakannya kok, Pak," jawab Benny dengan takut. "Memangnya kamu tidak memeriksa kelengkapan perlengkapan sekolah kamu sebelum berangkat?" tanya Pak Rudi dengan tegas. "Tidak, Pak, saya lupa," jawab Benny dengan wajah memelas. Akhirnya, Pak Rudi memberikan hukuman kepada Benny. Benny harus membuat kembali PR tersebut sebanyak 2 kali. Sambil mengerjakan hukuman tersebut, Benny merasa sedih dan menyesal. Saat masih mengerjakan hukuman yang diberikan Pak Rudi, tiba-tiba datanglah Ibu Mirna, sang kepala sekolah. Serentak, murid-murid langsung melipat tangannya masing-masing. Di tengah kelas, Bu Mirna bertanya, "Anak-anak, tadi Ibu baru mendapat kabar bahwa salah satu anak kelas 5B yang bernama Citra terjatuh dan terluka di kantin akibat plastik makanan. Apa di kelas ini ada yang membuang plastik makanan tersebut?" Benny yang sedang mengerjakan hukuman langsung merasa kaget saat mendengar pertanyaan dari Bu Mirna. Karena merasa takut dan bersalah, Benny langsung angkat tangan dan mengakui kesalahannya. "Saya Bu yang melakukannya," kata Benny sambil menunduk. Mengetahui jawaban Benny, Bu Mirna dan Pak Rudi menggelengkan kepala. "Baiklah Benny, sepulang sekolah tolong temui saya di ruang kepala sekolah. Sekarang selesaikan hukumanmu dulu," kata Bu Mirna. Waktu pulang sekolah pun tiba. Benny sangat iri melihat teman-teman sekelasnya hendak bersiap pulang sedangkan ia harus bertemu dengan Bu Mirna. 5 menit kemudian, saat di ruangan kepala sekolah, Benny dipersilahkan duduk oleh Bu Mirna. "Benny, kamu tahu apa saja kesalahanmu hari ini?" tanya Bu Mirna. "Iya Bu, saya minta maaf.
Hari ini saya tidak membawa PR dan membuang sampah sembarangan hingga membuat Citra terjatuh, jawab Benny. Baguslah kalau kamu menyadarinya. Benny, tahukah kamu bahwa sikap disiplin itu perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Salah satunya adalah mematuhi aturan yang ada di sekolah. Lihat, akibat ulahmu yang membuang plastik makanan sembarangan, temanmu jadi terjatuh. Selain itu, akibat kamu tidak membawa PR-mu, kamu jadi harus mengerjakan kembali PR-nya dan tertinggal pelajaran, kata Bu Mirna. Ya Bu, saya minta maaf. Saya janji mulai saat ini akan tidak menjadi anak yang malas. Saya akan menjadi anak yang baik. Saya juga akan minta maaf kepada Citra, jawab Benny sambil menitikkan air mata. Mendengar janji Benny, Bu Mirna langsung mengusap air mata Benny dan berkata, "Iya Benny, Ibu percaya. Semoga kejadian ini dapat menjadi pelajaran berharga untukmu ya," jawab Bu Mirna. Seketika, Benny merasa menyesal telah melakukan perbuatan yang tidak disiplin. Benny menyadari bahwa perbuatan tidak disiplin itu dapat merugikan dirinya dan orang lain. Sesampainya di rumah, Benny langsung menceritakan kejadian hari ini kepada ibunya. Sambil memeluk ibunya, Benny berkata, "Bu, maafkan aku ya, kemarin aku malas merapikan mainanku. Aku janji akan merapikan barang-barangku sendiri tanpa menyuruh Bibi untuk melakukannya." Sambil mengusap rambut Benny, ibu menjawab, "Iya sayang, ibu memaafkan. Ibu senang kalau kamu sudah menyadarinya. Ibu berharap kamu bisa menjadi anak yang baik dan disiplin dimanapun kamu berada." Benny pun merasa lega dan tersenyum kembali. Terima kasih sahabat Ara yang sudah mendengarkan. Tetap patuhi protokol kesehatan, di rumah saja, dan salam literasi.